Halo teman-teman, bertemu dengan saya Musolin Putra. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan perbedaan gambar bitmap dan file vektor. Saya akan mencoba menjelaskan dengan cara yang sederhana dan sesingkat-singkatnya. Oke, langsung aja kita lihat ke ilustrasi. Di sini saya memiliki ilustrasi yang sederhana di Corel Draw. Di sebelah kiri ini adalah gambar bitmap. Di sebelah kanan adalah gambar vektor. Sebenarnya saya menggambar ini hasil gambar saya. Yang di sebelah kanan ini adalah hasil convert dari vektor di sebelah kanan. Ya, jika teman-teman masih bingung, langsung aja kita bahas perbedaannya. Perbedaan yang pertama ketika diperbesar. Ya, jadi untuk file vektor ketika diperbesar mereka nggak akan pecah. Jadi bisa diedit-edit tanpa mengurangi kualitas. Seperti ini. Di sini ada warna hijau, warna kuning, warna hitam, merah, cyan, terus ini magenta ya, atau pink atau ungu. Ini sama aja. Teman-teman kalau lihat di sini ukuran segini sama aja ya, terlihat sama. Tapi coba kita zoom. Ini warna merah tetap merah, hitam tetap hitam, terus kita lihat di perbatasan ini garis hitam sama merah, garis tetap garis. Nah, ini lihat. Ini adalah ukuran zoom sekarang atau perbesaran sekarang. Ukuran perbesaran udah di 24.000%. Warna merah tetap merah, masih menjadi garis. Hitam tetap hitam, masih menjadi garis. Kita kembali, kita lihat apa yang terjadi di file bitmap atau di gambar bitmap. Tadi ukurannya berapa? 24.000. Coba kita lihat. Nah, ini baru 500% aja udah kelihatan ya. Udah kelihatan buyar. Nah, ini 1000%. Ini perbesaran 1000 kali file udah pecah. Kita zoom lagi, udah nggak jelas. Garisnya mana? Udah nggak ada garis, ya kan? Udah berbaur. Nah, ini berkaitan dengan susunan file vektor itu apa, susunan file bitmap itu apa. Nah, ini nomor 4, susunan. Jadi file bitmap itu susunannya adalah dia gambarnya tersusun dari peta pixel ya. Jadi banyak pixel gitu tersusun, semua warna hitam, nanti ada abu-abu radiasi ke sana gitu, kayak gitu. Tapi kalau untuk vektor itu menggunakan garis saklek dia. Terus ukuran file. Ukuran file di sini maksudnya adalah seumpama saya menggambar file untuk katakanlah untuk banner ya, untuk banner baliho gitu, kita mau menggambar 1 meter. Nah, di sini semua saya gambar 1 meter gitu ya. 1 meter bitmap dan 1 meter vektor itu ukuran file di komputernya itu pasti lebih ringan file vektor gitu ya, karena vektor yang jelas di skala berapapun bisa. Makanya dipercetakan biasanya mintanya di Mas, ukurannya di skala 10% atau 100% gitu ya. Itu karena vektor kalau di perbesar gitu nggak pecah. Terus ada yang di sini ada masalah lagi. Karena ini vektor harus di skala, kalau biasanya di skala kalau untuk dipercetakan, maka gambar biasanya pecah. Gambar maksudnya foto gitu ya. Nah, itu menjawab kenapa ada marketing kamera mengeluarkan resolusi besar 48 megapiksel, 50 megapiksel. Fuji mengeluarkan medium format gitu ya, sampai 100 megapiksel. Tujuannya biar di print di billboard yang besar itu nggak pecah. Seperti itu. Masih bingung? Jadi seperti ini. Kalau vektor itu gambar garis, jadi nggak cocok untuk foto. Spesifiknya itu foto. Kalau foto nggak cocok vektor, malah nggak bisa ya. Kalau dikonvert dari foto ke vektor, nanti juga malah jadi jelek. Kecuali resolusinya tinggi banget gitu ya. Makanya ada kamera mahal-mahal, tujuannya adalah untuk itu. Jadi kalau mau buat gambar banner atau apa berbentuk vektor, maka foto-fotonya dikonvert dulu ke vektor gitu. Itu bisa, meskipun mengurangi kualitas gambarnya ya. Terus di sini ini logo, ini mau saya zoom berapapun tetap garis. Nah, ini
setelah menjadi bitmap itu dia pecah gitu ya. Terus sifat. Untuk sifat seperti yang saya udah jelaskan barusan, vektor itu nggak dipengaruhi resolusi, dia susunan dari garis yang sangat banyak, garis gitu. Sedangkan untuk bitmap dia dipengaruhi sama resolusi. Resolusi berapa dia dibuat. Jadi ini berkaitan dengan fungsi. Fungsinya jelas ya, kalau vektor itu untuk file project atau original master file. Maksudnya gini, ketika kita mau menggambar logo seperti ini, harapan kita di kemudian hari ketika ada ada sesuatu yang kurang pas atau mau kita edit itu masih bisa gitu kan. Nah maka itu paling cocok vektor, karena kalau bitmap itu susah diedit, harus dimanipulasi pixel-pixelnya, dia udah menjadi satu gitu. Sedangkan kalau vektor ini masih bisa. Nah ini kelihatan, ini semua saya ungroup aja, ini masih bisa diedit-edit ini ya, nih ini. Nah ini masih lepas kayak gini. Sedangkan kalau bitmap ini harus memanipulasi, jadi kita masuk ke Photoshop, kita setun klaim dan lain-lain, itu lebih ribet. Makanya untuk original file master itu mendingan pakai vektor. Yang cocoknya itu logo, gambar-gambar yang kayak gini. Nah ini kan bukan foto ya, ini gambar ya, jadi seperti itu. Nah gambaran ya teman-teman ya. Nah kalau foto mungkin harus resolusinya itu harus kita sesuaikan sama nanti produk kita itu ukurannya mau berapa gitu. Setelah itu susunan. Nah untuk susunan itu jelas, untuk bitmap itu susunannya pixel yang banyak sekali. Nah ini dari sini ke sini itu susunannya pixel, bahkan nggak kelihatan ini ada agak-agak kuning gitu ya, itu susunannya pixel, banyak banget pixel, tergantung kita itu nyetingnya berapa gitu. Sedangkan vektor itu geometris semuanya, garis, lengkung gitu ya. Selanjutnya adalah fungsi. Fungsinya udah jelaskan tadi, semuanya kita gambar file, gambar seperti ini. Nah mau kita upload ke Facebook atau ke Instagram, itu kita perlu convert lagi ke bitmap gitu ya. Yang jelas fungsinya adalah untuk file sharing, presentasi dan display. Presentasi maksudnya ketika klien kita minta, Mas coba lihat udah jadi belum hasilnya. Nah kita ekspor menjadi JPG, PNG, GIF atau dan lain-lain, bisa dilihat di HP mereka atau di internet dan lain-lain gitu ya. Jadi mereka kalau mau ngedit juga harus melalui ini, lebih enak, original master filenya. Terus software. Untuk software bitmap biasanya menggunakan Photoshop paling umum gitu ya. Kalau khusus foto itu ada Adobe Lightroom, Adobe Photoshop Lightroom itu spesialis untuk foto, tapi untuk keseluruhan bitmap itu umumnya menggunakan Photoshop. Nah, di sini ada Affinity Design, ada Corel Photo Paint juga, ada Paint dari Windows dan program lainnya. Untuk vektor ini ada Adobe Illustrator paling umum ya, ada Adobe Corel Draw. Nanti perbedaannya apa kapan-kapan kita bahas. Affinity Design, Inkscape dan lain-lain. Oh ini format file, jadi kelewatan ya. Format file itu kalau vektor ada dua format yang enak dibuka di mana aja, maksudnya bisa cross software, bisa dari satu software ke software yang lain, semua dari Adobe Illustrator ke Adobe Corel Draw Graphic Suite gitu ya. Itu ada EPS dan PDF X1A. Jadi ini PDF tapi bisa dibuka, PDF tapi bentuknya vektor seperti itu. EPS itu juga dari software satu ke software yang lain bisa dibuka. Terus kalau bitmap teman-teman pasti udah tahu ada JPG, PNG, GIF, TIFF dan lain-lain seperti itu. Nah ini bitmap kalau di zoom gini pecah. Nah ini kalau vektor mau di zoom berapapun nggak pecah.
Ya, jadi seperti itu perbedaan antara bitmap dan vektor. Kesimpulan, kalau teman-teman mau mulai gambar, itu gambar lebih baik di vektor, terutama untuk gambar-gambar eh, yang bisa diskala atau mungkin mau di print besar atau ada kemungkinan nanti diedit lagi gitu ya. Kecuali untuk foto. Kalau untuk foto itu udah pasti bitmap. Kalau mau dari gambar vektor mau di share atau di-upload itu pasti menggunakan bitmap. Entah kemudian hari ya, untuk sekarang masih paling relevan menggunakan bitmap JPG atau PNG seperti itu. Jadi hanya seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.